Wajar kalau setelah sholat yang pertama kali yang kita baca adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon ampun kepada Allah. Padahal kita baru selesai sholat. Pantas setelah wukuf di Arafah, Allah perintahkan kita untuk memperbanyak istighfar. Thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Kemudian ifadahlah kalian. Dan ifadah itu hari setelah wukuf di Arafah. Tanggal 10 adalah hari ifadah. Tanggal 9-nya adalah wukuf di Arafah. Thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah, dan mohon ampunlah kepada Allah. Ada hal yang banyak tidak kita pahami dari masalah ini. Ada hal yang banyak orang tidak paham dari masalah ini. Pemahaman awamun nas, kita beristighfar kalau kita berbuat khilaf dan salah. Naam, kita beristighfar ketika kita berbuat khilaf dan salah. Tetapi itu istighfarnya orang awam. Adapun istighfarnya orang-orang khusus adalah istighfar mereka setelah mereka maksimal melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itulah Rasul kita tercinta. Manusia paling khusus di permukaan bumi dengan ketaatannya yang luar biasa. Disuruh oleh Allah memperbanyak istighfar di akhir-akhir hayatnya. Pertanda ketaatannya yang sudah sangat besar, yang sudah sangat banyak itu akan segera berakhir. Maka diperintahkan beliau untuk banyak-banyak beristighfar. Makanya itu diambil pelajaran oleh Abdullah bin Abbas bahwa ini adalah informasi akan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan beliau akan berakhir sebentar lagi. Dengan diperbanyak, disuruh memperbanyak istighfar. Periode dakwah sudah hampir habis. Turunnya wahyu akan hampir selesai. Maka semenjak ayat itu turun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak menyebut di dalam ruku dan sujud beliau, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Subhanakallahumma rabbana apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Segala puji dan puja kepada Allah, kepada Engkau ya Rabb, dan aku memujimu dengan segala puji-pujian kepadamu. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku. Kata Aisyah, itu yang banyak lagi dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ruku, dan itu lagi yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud. Ya ta'awwalul Quran, begitu beliau mentakwilkan Al-Quran surat An-Nasr, begitu beliau mentafsirkan Al-Quran surat An-Nasr, begitu beliau mengaplikasikan Al-Quran surat An-Nasr, ketika Allah perintahkan beliau untuk memperbanyak pujian dan pujaan,
dan memperbanyak istighfar, beliau banyak ucapkan itu di dalam ruku dan banyak ucapkan itu di dalam sujud. Yata'awwalul Quran, begitu Rasulullah mentakwilkan Al-Quran. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita katakan istighfarnya orang-orang khusus bukanlah pasca maksiat. Pasca maksiat itu istighfarnya orang-orang awam. Istighfar khusus untuk orang-orang khusus adalah istighfar pasca maksimal melaksanakan ketaatan. Ikhwani wa akhawati fid din, mungkin untuk istighfar orang-orang khusus itu belum makomnya kita, karena kita masih awam. Itu makomnya orang-orang khusus. Makom saya, makom Anda masih makomnya orang awam. Kita baru kenal istighfar itu setelah kita berbuat maksiat. Kita baru kenal istighfar itu setelah kita merasakan panasnya maksiat. Kita baru minta ampun kepada Allah setelah kita melakukan pelanggaran demi pelanggaran. Bahkan sering sekali pelanggaran demi pelanggaran kita lakukan tanpa istighfar. Berarti kita lebih awam dari orang awam. Itulah kita. Baru di situ kelas kita. Betapa seringnya hari demi hari kita lalui berbuat maksiat dan kita tidak beristighfar. Mata ini menatap maksiat dan kita tidak beristighfar. Telinga ini mendengarkan maksiat dan kita tidak beristighfar. Lisan ini mengucapkan kata maksiat dan kita tidak beristighfar. Itulah kita dengan ketidakmengertian kita. Padahal pada saat itu kita sangat butuh istighfarnya orang awam. Karena kita baru selesai melakukan maksiat.